Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Edi, selamat sore semuanya. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, saya Iska Rahmawati dengan NIM 0730230002 dari Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya, tugas reklamasi pasca tambang, yaitu contoh kasus pada industri pertambangan dari studi kasus yang saya ambil yaitu PT Kaltim Primakol dengan dosen pengampu Bapak Dr. Edi Jamal Toheteru STMT, IPM ASEAN Engineering. Untuk yang pertama ada latar belakang di mana latar belakang ini dari kegiatan pertambangan yang memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian melalui penyediaan bahan baku industri, pembukaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan negara. Namun aktivitas tersebut juga menyebabkan perubahan bentang alam serta berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, setiap perusahaan tambang memiliki kewajiban melaksanakan kegiatan pasca tambang sebagai bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Dari PT Kaltim sendiri, PT Kaltim Primakol ini adalah salah satu perusahaan pertambangan dan produsen batu bara terbesar di Indonesia yang beroperasi di Sangatta, Kalimantan Timur. Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk dan melayani pasar domestik maupun internasional. Yang kedua masuk pada pasca tambang, di mana pasca tambang merupakan seluruh rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah operasi penambangan berakhir untuk memulihkan kondisi lingkungan dan sosial di wilayah tambang berdasarkan peraturan pemerintah. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penutupan tambang, tetapi juga mencakup penataan lahan, revegetasi, pengolahan air tambang, pemantauan kualitas lingkungan, hingga pemberdayaan masyarakat sekitar. Dengan demikian, tujuan akhir dari pasca tambang adalah menciptakan kawasan bekas tambang yang stabil, aman, dan tidak menimbulkan pencemaran, serta dapat memanfaatkan memanfaatkan kembali sesuai dengan fungsi dan direncanakannya. Berikut dari gambar sebelah kanan adalah hasil dari pasca tambangnya. Setelah itu masuk pada latar belakang dari PT Kaltim Primakol sendiri, di mana PT Kaltim Primakol merupakan salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia yang beroperasi di Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Perusahaan ini mulai beroperasi sejak awal tahun 1990 dan menjadi salah satu produsen batubara terbesar di Indonesia. Selain itu berfokus pada kegiatan produksi, PT Kaltim Primakol juga dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap pengelolaan lingkungan melalui program reklamasi dan pasca tambang yang dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan pemerintah dan prinsip pertambangan yang baik atau biasa disebut dengan good mining practice. Setelah itu masuk pada tahapan pasca tambang, di mana meliputi 9 tahap pasca tambang. Yang pertama ada perencanaan penutupan tambang, yang kedua ada pembongkaran dan pengamanan fasilitas tambang, ketiga ada penataan lahan, yang keempat ada penyebaran tanah pucuk atau topsoil, kelima ada revegetasi, yang keenam ada pengolahan air asam tambang, keenam ada pengolahan limbah dan material sisa, yang kedelapan ada pemantauan dan evaluasi lingkungan. Setelah itu ada pemanfaatan lahan bekas tambang. Untuk yang pertama itu ada penataan lahan dan bekas tambang, di mana setelah kegiatan penambangan selesai, area bekas tambang tidak langsung ditinggalkan, melainkan dilakukan penataan kembali agar kondisinya lebih stabil. Lereng diperbaiki sehingga memiliki kemiringan yang aman dan tidak mudah longsor. Material yang tidak stabil dipindahkan, kemudian di permukaan lahan diratakan sesuai dengan rencana penggunaan lahan untuk masa mendatang. Selanjutnya, tanah yang sebelumnya disimpan digunakan kembali sebagai media tanam karena mengandung unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Setelah itu ada revegetasi lahan, di mana revegetasi lahan ini merupakan salah satu proses penghijauan kembali lahan bekas tambang untuk menggunakan tanaman lokal maupun tanaman cepat tumbuh. Di PT Kaltim Primakol sendiri, revegetasinya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi tanah, iklim, dan karakteristik lingkungan setempat. Tanaman seperti sagon, akasia, meranti, dan ulin banyak digunakan karena mampu tumbuh dengan baik dan lahan bekas tambang.
Seiring berjalannya waktu, revegetasi tersebut mampu memperbaiki struktur tahan, meningkatkan keanekaragaman hayati, serta menciptakan habitat baru bagi satwa yang sebelumnya hilang akibat aktivitas penambangan. Setelah itu ada pemberdayaan masyarakat, di mana program pasca tambang tidak hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi di masyarakat sekitar. Dari PT Kaltim Primakol sendiri melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan kerja, pengembalian usaha mikro, pertanian, peternakan, dan perikanan. Selain itu, perusahaan juga memberikan bantuan pendidikan, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu menciptakan sumber penghasilan baru setelah kegiatan pertambangan berakhir. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Setelah itu ada manfaat pasca tambang, di mana keberhasilan kegiatan pasca tambang ini memberikan manfaat yang sangat besar dari sisi lingkungan. Kawasan bekas tambang yang menjadi lebih hijau, kualitas tanah meningkat, serta ekosistem mulai pulih. Dari sisi sosial, masyarakat memperoleh kesempatan kerja baru melalui berbagai program pemberdayaan. Sementara dari sisi ekonomi, lahan bekas tambang dapat dimanfaatkan sebagai kawasan pertanian, perkebunan, peternakan, konservasi, bahkan objek wisata. Dengan demikian, pasca tambang mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi lingkungan maupun masyarakat. Setelah itu ada tantangan dari pelaksanaan pasca tambang, di mana walaupun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan pasca tambang juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah biaya yang cukup besar, karena proses reklamasi membutuhkan waktu yang panjang. Selain itu juga kondisi tanah bekas tambang umumnya memiliki tingkat kesuburan yang rendah, sehingga memerlukan perlakuan khusus agar tanaman dapat timbul dengan baik. Faktor dari cuaca juga sangat mempengaruhi, karena curah hujan yang tinggi juga serta perlunya pemantauan jangka panjang juga menjadi tantangan dalam memastikan keberhasilan dari program pasca tambang sendiri. Evaluasi untuk keberhasilan pasca tambang ini melalui ditanam, tetapi juga dari keberhasilan tanaman tersebut tumbuh hingga membentuk ekosistem yang stabil. Evaluasi juga dilakukan untuk melalui pemantauan kualitas air, kualitas tanah, tingkat pertumbuhan revegetasi, serta keberadaan satwa yang mulai kembali ke kawasan reklamasi. Selain itu, perusahaan juga mengevaluasi keberhasilan program dari pemberdayaan masyarakat sendiri melalui peningkatan pendapatan, kesempatan kerja, dan kualitas hidup di masyarakat sekitar wilayah tambang. Masuk pada kesimpulan dari contoh kasus pada PT Kaltim Primakol ini, di mana pasca tambang ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pertambangan karena bertujuan untuk mengembalikan fungsi lingkungan serta peningkatan kesejahteraan. Studi kasus dari PT Kaltim Primakol ini menunjukkan bahwa pelaksanaan reklamasi, revegetasi, pengolahan air, dan pemberdayaan masyarakat mampu mengubah lahan bekas tambang menjadi kawasan yang aman, produktif, dan bermanfaat. Oleh karena itu, kegiatan pasca tambang juga menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pertambangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jadi setiap perusahaan juga wajib melakukan reklamasi pasca tambang karena sebagai tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan yang sudah ditambang agar dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat sekitar. Berikut daftar pustaka yang saya ambil untuk referensinya. Yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Kedua ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Tiga ada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau biasa disebut dengan ESDM dengan pedoman reklamasi pasca tambang. Terakhir ada PT Kaltim Primakol, laporan dari Sustainable Report. Berikut, mungkin terima kasih banyak. Terima kasih banyak sebelumnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat malam.